Mas, aku pengen ngobrol soal satu tema yang berat tapi penting. Berani bermain-main dengan kebenaran. Kok rasanya banyak orang hidupnya goyang karena informasi keliru, manipulasi, bahkan kebohongan yang dibungkus rapi? Setuju. Dan anehnya, kebohongan paling berbahaya itu bukan yang terlihat jahat sejak awal, tapi yang tampil meyakinkan, tenang, bahkan terlihat baik. Kenapa sih kita bilang semua orang pencari kebenaran? Bukannya banyak orang santai aja, tidak peduli. Kalau dipikir, pencarian itu muncul saat kita merasa ada yang hilang. Orang yang pernah ditipu bisnis jadi mencari bisnis yang benar. Orang yang pernah disakiti jadi mencari hubungan yang benar. Ilmuwan meneliti karena ingin tahu apa yang benar terjadi. Jadi sadar atau tidak, semua orang bergerak ke arah kebenaran karena kepalsuan membuat kita resah. Jadi pencari kebenaran itu bukan cuma orang kuliah. Betul, bedanya hanya tingkat keseriusan. Ada yang mencari sekadarnya, ada yang mendedikasikan hidupnya untuk itu. Istilahnya seeker of truth. Oke, tapi kebenaran sendiri definisinya apa? Soalnya orang sering bilang, yang aku lihat itu benar. Di filsafat, kebenaran dibahas dengan beberapa pendekatan. Kita ambil yang gampangnya aja. Korespondensi, benar kalau sesuai fakta di luar. Di luar hujan, dicek ternyata hujan, benar. Koherensi, benar kalau konsisten dan nyambung dengan pernyataan lain. Kalau omongan berubah-ubah demi kepentingan, patut dicurigai. Pragmatis, benar kalau jalan saat dipakai. Cara ini efektif, dicoba, hasilnya nyata. Konsensus, benar kalau disepakati kelompok atau sosial. Misalnya norma berpakaian, etika pergaulan, sering tergantung budaya. Otoritas, benar karena yang bicara punya kuasa, karena tokoh A bilang begitu. Ini sering terjadi, tapi rawan disalahgunakan. Berarti kebenaran itu bisa bertingkat. Iya, ada kebenaran dangkal, selera, pengalaman pribadi, ada kebenaran yang lebih luas, kesepakatan sosial, sampai kebenaran yang lebih dalam, yang biasanya dibahas dalam ranah spiritual dan batin. Kalau di ilmu pengetahuan, orang biasanya bilang kebenaran itu dari data. Tapi ada juga yang bilang dari akal. Sebenarnya gimana? Di tradisi barat, sering dibahas dua jalur utama. Panca indera atau empiris, apa yang bisa diamati, diukur, diuji. Akal atau rasional, apa yang masuk akal secara logis walau belum dilihat langsung. Di tradisi timur, ada tambahan penekanan. Bukan hanya mengamati dan berpikir, tapi menenangkan diri, supaya kita melihat lebih jernih, tidak dibajak oleh emosi dan dorongan. Maksudnya, kalau batin berisik, kita gampang salah baca realitas. Persis, kita bisa mengira ini kebenaran, padahal itu hanya reaksi, ketakutan, atau keinginan yang sedang dominan. Ada bagian yang aku kepikiran. Katanya kebenaran itu menakutkan. Kok bisa? Karena saat kita masuk lebih dalam, kita sadar yang kita tahu itu kecil. Contoh sederhana, banyak hal tampak baik-baik saja, tapi ketika diperiksa lebih teliti, hasilnya bisa mengejutkan. Di level batin juga begitu. Kita merasa, aku orang baik. Sampai suatu hari kita melihat sisi gelap. Iri, ambisi, ingin dipuji, ingin menang sendiri. Berarti kebenaran menakutkan karena membongkar ilusi. Iya, dan karena ia sering meruntuhkan citra diri yang kita jaga. Sekarang masuk ke bagian yang paling keras. Kasus Epstein. Kalau kita ambil sisi pembelajaran hidupnya, apa intinya? Kalau disarikan, kasus itu memperlihatkan pola. Keburukan bisa disembunyikan dengan tampilan wajar, berwibawa, bahkan beramal. Dan yang membuat orang terseret bukan hanya kebohongan si pelaku, tapi karep atau nafsu di dalam diri korban maupun orang-orang yang terlibat. Karep yang dimaksud itu apa? Dorongan keinginan yang kalau tidak diawasi bisa liar. Dalam bahasa sederhana, dorongan yang sering berputar di 3 area, harta, kuasa, dan ketenaran. Pelaku manipulasi itu biasanya tajam membaca, orang ini lapar validasi, orang ini haus akses, orang ini ingin privilege. Jadi bukan sekedar orang jahat membohongi orang baik. Tidak sesederhana itu. Dalam dunia tipu-tipu yang sering terjadi, orang dipancing melalui titik lemahnya sendiri, melalui karep yang tidak disadari. Berarti kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sehari-hari biar tidak gampang keseret? Ada 2 kata kunci,
Cerdik bukan licik. Cerdik itu peka, hati-hati, tidak gampang terpukau, dan tetap tenang. Licik itu manipulasi, kita tidak membahas itu. Nyawang karep atau mengawasi dorongan diri. Setiap kali kita reaktif, tersulut, tergoda, atau ingin banget, itu alarm. Bukan berarti semua keinginan salah, tapi kalau tidak disawang, ia bisa ambil alih kendali. Contoh konkretnya gimana? Misalnya, kamu ketemu orang yang tiba-tiba menjanjikan akses besar, koneksi, uang cepat, popularitas. Kalau kamu terasa langsung ke bawah, justru berhenti sebentar. Yang lagi aktif ini, aku butuh apa? Pengakuan, takut tertinggal, ingin dipuji? Di materi itu, ada analogi air tenang memantulkan bulan. Aku suka, tapi aku pengen dijelasin lebih praktis. Maksudnya begini, kalau pikiran kita gaduh, marah, takut, gengsi, ngotot, kita melihat realitas lewat distorsi. Tapi saat kita tenang, kita lebih mudah melihat mana fakta, mana asumsi, mana manipulasi. Berarti kebenaran terdalam itu bukan sekedar argumentasi. Iya, banyak hal bisa diperdebatkan, tapi kejernihan batin membuat kita tidak mudah dipermainkan. Dan pada level tertentu, kebenaran itu bukan untuk dibacakan seperti teori, tapi dialami lewat kedewasaan batin. Jadi kalau dirangkum, tujuan akhirnya apa? Kita ini seeker of truth, pencari kebenaran. Tapi targetnya bukan sekedar menang debat, melainkan bertumbuh jadi man of truth, manusia yang tindakannya selaras dengan kebenaran. Dan jalannya? Latih tenang, latih jernih, dan awasi karep. Karena seringkali yang menjatuhkan manusia bukan kurangnya informasi, tapi batin yang mudah dibajak. Oke, jadi pesannya tegas ya. Dunia boleh tipu-tipu, tapi jangan biarkan diri kita jadi gampang dipermainkan. Betul, kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa menjaga pusat kendali, diri sendiri. Kalau kamu merasa sering kebawa arus, mungkin bukan kamu yang lemah. Mungkin kamu hanya butuh latihan tenang dan latihan nyawang karep. Kalau kamu ingin versi latihan praktisnya, kita bisa buat sesi khusus, cara mengawasi dorongan diri, cara mengenali manipulasi halus, dan cara tetap waras di dunia yang ramai.